Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidil ghairil muhajjalin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya nikmatnya sangat banyak, betul nggak? Nikmat yang Allah berikan dari kita membuka mata sampai saat ini dan kita sampai menutup mata alias tidur, nikmat Allah sangat banyak. Kira-kira kalau kita disuruh ngitung, bisa nggak kita ngitung jumlah nikmat tersebut? Bisa nggak? Nggak bisa, karena sudah Allah tegaskan, wa in tu'udhu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kamu ingin mencoba menghitung nikmat Allah, tidak mungkin bisa kau dapat hitung. Nah, jadi tugas kita adalah bersyukur. Gampang gak bersyukur? Gampang gak? Gampang. Bersyukur kepada Allah gampang. Ya, apa diantaranya? Kita taat kepada Allah, itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Hari ini kita sholat zuhur, ya, tinggalkan aktivitas kita, walaupun sibuk repot bagaimanapun juga kita tinggalin, menghadap kepada Allah, sujud kepada Allah, tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan perbanyak syukur kita kepada Allah, nikmatnya terus ditambahkan. Amin ya Rabbal. Yang belum kaya ditambah jadi kaya, alhamdulillah. Yang usahanya lancar bertambah lancar. Yang bini satu bertambah, sambungannya langsung dua. Subhanallah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada siang hari ini kita berkumpul di sini, ya. Kita sedang santapan rohani. Kalau biasanya kita sibuk mencari santapan jasmani, ya, cari nasi padang, cari soto Betawi, cari apalagi gado-gado, semua sibuk kita cari, ya. Itu demi apa? Untuk perut kita, santapan jasmani. Nah, sekarang kita santapan rohani, lebih dari gado-gado, lebih dari soto ayam, lebih dari apa tadi saya bilang, nasi padang. Kenapa saya katakan lebih? Karena banyak yang kita dapatkan ilmu-ilmu untuk rohani kita. Jadi tugas kita ini, jasmani kita kasih makan, jasmani kita bikin sehat, rohani juga begitu. Kita bikin sehat rohani kita, tambahin gizi kita, tambahin vitamin daripada rohani kita. Supaya apa? Supaya rohani kita sehat. Jasmaninya kuat, badannya hebat, keker gagah, rohaninya loyo, ibadahnya malas, betul nggak? Iya. Ada nggak orang yang ibadah malas? Sembahyang aja kayaknya ogah-ogahan, ngedumel mulu. Imamnya ulama ada ngedumel,
sujudnya lama, ada yang ngedumur, ibadah. Nampak rohaninya lagi loyo. Isi dengan zikir, isi dengan ilmu supaya rohani kita semangat. Nah, ini alhamdulillah nih ya, mudah-mudahan santapan rohani kita bikin sehat rohani kita, amin ya rabbal alamin. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, nih dikasih waktu berapa jam nih? 15 menit ya, 15 menit insya Allah cukup dah ya. Pengen sih 3 jam pengennya ya, tapi takut nggak kuat ya, nanti kerocok saya disalahin keluarga Ustaz, saya jadi emah nih, ceramahnya lama, makan saya jadi lama. Cukup, yang penting ya kita dapat ilmu, kita bawa kepahaman kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Belum ya, belum 5 menit. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada 2 hal yang harus kita jaga. Nah ini menjadi keutamaan di dalam kehidupan kita yang harus kita jaga. Apa itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hal yang harus kita jaga, yang harus kita betul-betul pelihara. Kenapa? Karena kalau kita bicara perkara iman, ini menjadi landasan kita dalam ibadah kepada Allah. Pokok kita dalam ibadah kepada Allah adalah iman. Contoh, Bapak kesini ada yang nyuruh nggak? Ada yang nyuruh nggak? Agak. Ada yang tarik-tarik nggak? Agak. Cuman mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuh cuman kalimat Allahu Akbar tersentuh hati kita. Akhirnya apa? Oh, panggilan sudah tiba. Yang punya telinga pendengaran bagus langsung dikelola dengan rohaninya, imannya bergerak, diperintahkan, hei sholat kamu, Allah sudah memanggil, gerak, langkahkan kakinya. Kenapa? Karena dorongan iman. Jadi iman penting. Ini yang mendorong Bapak semua sekalian hadir ke sini adalah iman, bukannya pengurus masjid. Ada nggak pengurus masjid nih? Ayo sholat, ada nggak begitu? Agak. Dorongan iman. Jadi iman ini harus kita jaga. Maka apa? Maka orang yang beriman ini adalah dikatakan menjadi atau seorang yang paling baik. Innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Tuh dikatakan Allah berfirman bahwa sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka orang-orang yang terbaik. Nih jadi kita bersyukur nih menjadi orang terbaik. Pengen nggak jadi orang terbaik? Ini benar belum makan siang nih. Pengen nggak jadi orang terbaik? Pengen nggak jadi orang terbaik? Pengen. Umpama satu lomba, ya Bapak ikut lomba MTQ, pengen nggak yang terbaik? Pengen nggak? Pengen. Lomba pidato, pengen nggak yang terbaik? Pengen. Dalam hal iman kita juga menjadi orang terbaik. Jadi tunjukkan bahwa kita ini adalah orang terbaik. Oh, bangga nggak jadi orang terbaik? Contoh di RT 5 RW 9 orang yang terbaik adalah Ahmad bin Bedul. Ahmad seneng nggak? Bangga nggak? Bangga. Kenapa? Menjadi orang terbaik, menjadi perhatian, ya. Subhanallah. Dengan apa? Dengan keterbaikannya. Nah, kepada Allah pun juga kita harus menjadi orang terbaik. Maka kita wujudkan, kita tunjukkan bahwa saya ini orang beriman, bahwa orang terbaik. Tuh. Tunjukin deh satu dari busana kita. Busana kita harus yang terbaik dalam ibadah begitu. Menghadap kepada Allah, busana terbaik kita pakai. Supaya apa? Etis di dalam ibadah kita. Kenapa? Karena menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mencontohkan pakaian kita terbaik, insya Allah ya, orang melihat, oh hebat nih orang, pakaiannya baik, bagus. Itulah kalau kita menghadap Allah. Jangan kalah
Ini terkadang kita mau ketemu dengan seseorang, taruhlah ketemu pacar, ya, yang pemuda ketemu pacar. Kira-kira nih pemuda ini yang mau ketemu pacar gimana pakaiannya? Dia beli baju yang mahal, yang baru, pakai parfum yang bagus, sepatu yang cakep. Kenapa dia gunakan itu? Karena mau ngadepin, mau ketemu pacar. Udah luar biasa. Tuh. Ketemu dengan pejabat, ketemu dengan Pak Lurah, wih, pakaian kita betul-betul mentereng, necis dan sangat sesuai. Ketemu dengan pejabat, wah, luar biasa. Nah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya yang lebih baik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu bagus dan suka cinta kepada yang bagus-bagus. Mau gak dicintain Allah? Mau? Kalau mau dicintai Allah, tampilkan pakaian kita yang bagus nih. Insya Allah menjadi orang yang terbaik. Lisan kita, Pak, harus orang yang terbaik. Di dalam kita menyampaikan sesuatu, di dalam kita berbicara, dialog, ngobrol dan sebagainya, sampaikanlah kalimat-kalimat yang terbaik, kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang membawa kedamaian, yang bikin orang senang nih dari lidah kita nih. Kenapa? Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia ada pada lidah. Nih, kita contohkan menjadi orang terbaik, sampaikan dengan kalimat-kalimat yang indah. Dalam keluarga begitu. Kalau kita menjadi ayah yang soleh, ayah yang beriman, contohkan menjadi ayah yang terbaik. Kalau kita menasihati keluarga, nasihati yang baik. Anak kita nakal, umpama, ya, kita kalau menasihati anak, kalimat yang baik, kalimatnya yang indah, bikin senang anak kita. Jadi ketika nasihatin tuh orang senang, betul nggak? Nah, ini kan terkadang nggak begitu, Pak. Anak nih nakal nih, ya, udah keterlaluan. Ini orang tua manggilnya siapa? Dasar lo, setan lo ya. Masya. Anaknya dipanggil setan. Loh, kalau anaknya setan, bapaknya apa? Ya Allah, anak ganteng-ganteng, cakep-cakep dipanggil setan. Ya Allah. Jangan, Pak. Nanti ini anak bakal nyontoh. Wah, bapak gua kalau ngomelin gua panggil setan. Udah di ngobrol sama temannya deh, manggil temannya setan. Udah akhirnya setan berteman dengan setan. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, sampaikan kalimat yang terbaik. Ya, dan juga jangan pakai bawa nama-nama yang diragunan. Anaknya ganteng-ganteng dipanggil monyet. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Anaknya nakal, badung dipanggil monyet lu dasar. Ya Allah. Anaknya monyet, emaknya apa? Lebih parah lagi. Ya Allah, makanya hati-hati di dalam kita menyampaikan suatu nasihat yang terbaik di rumah tangga kita. Sampaikan kalimat yang baik, yang indah, yang thayyib. Supaya apa? Supaya keluarga kita senang. Betul nggak? Contohkan kalimat kita yang terbaik, lisan kita yang terbaik. Ya, di dalam apa? Keluarga, berteman juga begitu. Insya Allah kalau kita ini menjadi baik, mudah-mudahan orang pada senang. Tuh. Nah, inilah. Nah, kemudian apa ada ini? Ya, selain iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang terbaik dan orang yang beriman serta beramal soleh adalah orang yang tiada putus pahalanya. Makanya kalau sudah iman, rendengannya amal soleh. Kenapa? Iman ini akan mendorong orang beramal soleh. Nah, amal soleh ini akan menjadikan kita suatu menjadi yang terbaik dan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Ini luar biasa. Maka dari itu kita jangan sampai ketika kita mampu berbuat amal soleh, jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Kenapa? Karena pahalanya sangat luar biasa. Nah, ini adalah menjadi pokok kita di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalankan kehidupan dunia ini. Iman harus kita jaga. Ini hal yang paling utama. Jangan kalah dengan harta,
jangan kalah dengan pangkat atau jabatan, iman yang paling utama. Ini terkadang orang ya dengan sebab harta iman bisa kalah. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kefakiran. Kefakiran ini akan membawa daripada kekufuran. Hati-hati. Maka dari itulah kita seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus jaga iman kita sampai kita menutup mata. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh kita diperintahkan, wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, dan jangan kamu mati selain kamu beragama Islam. Jaga Islam kita, jaga iman kita sampai kita menutup mata hingga apa? Memperoleh mati dalam keadaan husnul khotimah. Jaga ini. Apalagi kita jadi pemimpin rumah tangga, ini jadi suatu beban bagi kita nih, orang tua. Kenapa? Punya amanat banyak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Dari apa? Dari siksa api neraka. Itu tugas kita, Pak. Seorang ayah, seorang bapak harus perhatian kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, harus perhatian. Jangan kitanya aja. Di rumah kita contohin, ya, ba'da maghrib ya kita ngaji bareng-bareng, begitu. Ya, kita baca Quran bareng-bareng, enak gak kira-kira nih? Enak. Jangan diajak nonton bareng, ya, nonton diutamakan, Quran ditinggalin. Nah inilah yang menjadi sebab kenapa anak-anak kita ini, remaja Islam, akhirnya banyak yang mencontoh film daripada mencontoh Al-Quran. Kalau saya tuh diajarin tuh dari orang tua, ya dari masa-masa ngeja, baca juz sama dulu ngeja, Pak, susah saya. Ya diajarin ba di atas ba, lam di depan lu. Tuh begitu diajarin. Apa bacanya? Babal. Diajarin kita tuh Quran. Kenapa? Ini tugas kita orang tua. Jangan kita antepin, kita biarin anak kita kelerar kemana-mana, main kemana-mana, akhirnya lupa dengan agama, lupa dengan kewajibannya. Siapa yang tanggung jawab? Kita orang tua, Pak. Nih, kenapa kita diuji dengan harta, diuji dengan anak? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kita diuji dengan harta dan diuji dengan anak. Punya anak banyak, ujian. Enggak punya anak juga ujian. Betul enggak? Pak, kalau enggak punya anak ujian enggak? Ujian enggak tuh? Ujian, ya Allah. Sabar, bagaimana dia selama belum punya anak, setahun, 2 tahun, 3 tahun belum punya anak, sabar. Banyak anak pun ujian. Maka ketika kita ini mendapat anak, amanat Allah harus kita jaga. Enakan anak banyak apa anak dikit? Hah? Jawab apa? Jawab. Enakan banyak anak apa sedikit anak? Banyak anak. Orang kalau banyak anak nih, Pak, ya dihitung secara bisnis ini. Umpama anaknya ada 15, umpama. Ada gak yang anak punya anak sampai segitu? Punya anak 15. Tiap mau lebaran ini anak ngasih ke orang tuanya 3 juta. Umpama. Tuh 15 anak dapat berapa itu? Hah? Ini orang tua udah uncang kaki doang deh. Kenapa? Anaknya tuh banyak ngasih rezeki buat orang tuanya. Masya Allah. Ujian. Nah disinilah letaknya bagaimana kita mensyukuri anak. Dan harta pun ujian. Punya duit ujian, enggak punya duit juga ujian. Kita punya duit ujian, Pak. Bagaimana kita mengolah harta kita? Enggak punya duit pun ujian. Nah, oleh karena itu disinilah bagaimana kita menjadikan nikmat dunia ini menjadi nikmat akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Apa dunia yang menjadi kebahagiaan? Uang, harta, jabatan, pangkat tuh jadi kebahagiaan. Ketika kita gunakan buat akhirat, insya Allah ini akan membahagiakan kita. Jangan cuma doanya doang.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya berakhir nggak perhatiin. Padahal tugas kita untuk mencari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, mudah-mudahan kebahagiaan yang kita miliki pada saat ini, kehidupan di dunia ini dapat kita jadikan untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, waktunya sudah cukup melebihi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Maka kesimpulannya adalah jaga iman kita sampai menutup mata. Pelihara iman kita di dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mari kita baca Fatihah, kita minta pada Allah mudah-mudahan kita panjang